Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam Renungan Kebenaran Alkitab pada hari ini Sabtu 8 Januari 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan Renungan Kebenaran Alkitab dengan judul Umat Pemenang. Kita tahu bahwa hampir semua orang di dunia ini menginginkan menjadi pemenang dan bukan orang yang tersingkirkan. Demikian juga halnya dengan dunia spiritual, khususnya sebagai pengikut Kristus, orang percaya ingin menjadi umat pemenang. Apa saja yang dikatakan oleh Alkitab tentang hal ini? Mari kita baca Alkitab kita di Wahyu 17 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ternyata ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk menjadi umat pemenang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saya akan menjelaskan ketiga hal itu lewat kisah ke-12 pengintai di Perjanjian Lama. Yang pertama, mereka yang terpanggil. Mereka adalah segenap umat Israel yang terpanggil keluar dari tanah Mesir. Mari kita baca Alkitab kita di Keluaran 3 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ayat ini adalah merupakan sebuah gambaran di mana Musa sebagai tipologi Kristus yang melepaskan manusia dari belenggu dosa dan membawa mereka yang terpanggil ini untuk beribadah kepada Allah di luar tanah Mesir. Yang kedua, mereka yang telah dipilih. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Musa, yaitu ke-12 kepala suku Israel. Anda dapat baca nanti di Bilangan 13 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-15. Ke-12 kepala suku Israel yang dipilih oleh Musa ini adalah gambaran Kristus yang memilih ke-12 murid-muridnya di Perjanjian Baru. Yang ketiga, mereka yang setia. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendengar suara Tuhan. Mereka orang-orang yang setia, tidak melawan Tuhan, apalagi memberontak kepadanya. Mereka adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Anda dapat baca nanti di Bilangan 14 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-38. Di mana dari ke-12 kepala suku Israel itu, ke-10 kepala suku Israel itu akhirnya mati kena tulah di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Artinya, mereka melawan Tuhan dan bersungut-sungut kepada Musa sebagai tipologi Kristus. Sekarang kita akan melihat di Alkitab Perjanjian Baru tentang mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Adapun ayat-ayat yang berbicara tentang hal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang terpanggil. Mereka yang mau mendengar panggilan Tuhan dan membuka pintu hatinya untuk menerima kasih karunia Allah. Merekalah orang-orang yang terpanggil. Mari kita baca Alkitab kita di Wahyu 3 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kasih karunia Allah telah dianugerahkan kepada manusia. Tinggal apakah orang itu sadar dan mengalami pembaharuan pikiran bahwa ia telah dibebaskan dari belenggu dosa. Mereka yang menyambut panggilannya, merekalah orang-orang yang terpanggil oleh Allah. Sedangkan mereka yang menolaknya berarti mereka menolak Kristus. Mari kita baca Alkitab kita di Markus 2 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan.
Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yang kedua, mereka yang telah dipilih. Mereka yang ditunjuk oleh Yesus sendiri untuk menjadi murid-muridnya. Mari kita baca Alkitab kita di Matius 10 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kita baca juga di Matius 4 ayatnya yang ke-19 hingga 20. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Yang ketiga, mereka yang setia. Mereka yang selalu mendengar perkataan Yesus, Sang Anak Manusia yang taat itu. Adapun di antara ke-12 murid Yesus itu, terdapat seorang yang tidak setia atau berkhianat kepada Yesus. Mari kita baca Alkitab kita di Yohanes 13 ayatnya yang ke-18. Versi IMB, demikian firman Tuhan. "Aku berbicara bukan mengenai kamu semua. Aku mengetahui siapa saja yang telah kupilih. Tetapi biarlah kitab suci digenapi. Orang yang makan roti bersama aku, ia mengangkat tumitnya melawan aku." Ini menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun orang itu telah dipanggil dan telah dipilih oleh Yesus, di mana ini berarti orang itu telah lahir baru. Namun, jika dalam perjalanannya mengikut Kristus, dia kedapatan tidak setia dalam hal ini, yaitu Yudas yang mengkhianati Yesus, maka itu berarti melawan Tuhan. Sehingga dalam kita mengikut Kristus, hendaklah kita sebagai mempelainya untuk tetap setia kepada Kristus sang mempelai laki-laki itu. Kalau dalam perjanjian lama saja, mereka seperti Henokh, Nuh, dan Ayub yang adalah sahabat-sahabat Allah, mereka begitu setianya kepada Allah. Apalagi kita sebagai mempelai Kristus saat ini, tentu dituntut setia kepadanya. Sebagaimana pemazmur berkata di Mazmur 37 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia." Kita baca juga di kitab Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. "Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya?" Dalam versi King James Version dan New English Translation, kata setia dipakai kata faithful. Kesetiaan sebenarnya adalah iman itu sendiri. Dasar daripada kesetiaan, ya iman anak Allah itu sendiri. Iman ditransliterasikan dari kata emunah dalam bahasa Ibrani yang berarti kesetiaan, dan dalam bahasa Yunani disebut pistis, serta dalam bahasa Inggris dipakai kata faithful. Kesetiaan adalah merupakan wujud nyata kasih kita kepada Allah oleh iman anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebagai penutup, mari kita baca Alkitab kita di Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Kesetiaan kita bukanlah kesetiaan untuk hidup di bawah hukum Taurat, akan tetapi kesetiaan untuk hidup di bawah pimpinan Roh. Sebagai renungan kita pada hari ini, mari kita baca Alkitab kita di Wahyu 2 ayatnya yang ke-10b. Demikian firman Tuhan. "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Tuhan adalah setia, tinggal kita. Apakah kita tetap setia kepada Kristus sang mempelai laki-laki itu sampai mati? Layaknya pasangan pengantin yang mengucap janji untuk sehidup semati. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.